usul fikih, kalau ia melakukan ibadah sunnah maka ia mendapatkan pahala. Jika ia meninggalkannya maka dia tidak berdosa. Sehingga di waktu-waktu istimewa seperti di amal-amal ibadah yang bersifat sunnah. Ibadah sunnah juga menjadi salah satu faktor, salah satu sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan hambaku akan senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Amalan sunnah juga berfungsi untuk menyempurnakan amal ibadah kita yang wajib. Jika ada yang kurang sempurna, kurang optimal, maka ibadah sunnah inilah yang akan menjadi sarana atau faktor untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah wajib kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Dan di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ungzuru hal li 'abdi min tatawwu'in." Ya, ketika ada salat wajibnya yang masih kurang, maka Allah berkata, lihatlah ibadah sunnah yang dilakukan oleh hambaku tersebut. Fayukammilu biha man taqasa minal faridah. Dan dengan salat sunnah itu maka ia menyempurnakan ibadah wajibnya yang belum sempurna. Ini adalah beberapa manfaat atau fadilah dari ibadah sunnah yang kita lakukan. Namun berbicara tentang ibadah sunnah yang jarang dilakukan oleh umat, maka saya membagi khususnya di bulan Ramadan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ibadah sunnah yang mungkin oleh sebagian kita merasa sudah banyak yang melakukannya. Nampak sudah banyak yang ikut serta dalam ibadah-ibadah sunnah tersebut. Namun sebenarnya kalau dibandingkan dengan populasi umat Islam, masih belum seberapa. Masih kecil prosentasenya. Seperti misalnya ibadah umroh di bulan Ramadan, dikatakan oleh Rasulullah pahalanya seperti haji dan bahkan seperti haji bersama dengan Rasulullah. Kita melihat ibadah ini ibadah sunnah. Banyak yang melakukannya, berjubel yang melakukannya. Tetapi kalau dibandingkan populasi umat Islam secara keseluruhan, maka tentu belum seberapa. Tidak banyak. Demikian pula ibadah sunnah yang lainnya, sholat tarawih. Banyak yang melakukannya. Tetapi kalau dibandingkan jumlah populasi umat Islam, tentu masih sangat sedikit. Terlebih kita lihat nafas kaum muslimin mayoritas tidak panjang. Ia hanya semangat ibadah sholat tarawih di awal-awal saja. Di 10 hari yang pertama di bulan Ramadan saja. Setelah itu sudah mulai berkurang. Maka semakin mengecil jumlah kaum muslimin yang melaksanakan sholat tarawih. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah Ramadan yang sebenarnya sudah banyak dilakukan, khususnya bagi orang-orang yang komitmen kepada agamanya, namun kalau dibandingkan dengan jumlah umat Islam secara keseluruhan masih dianggap sedikit. Yang kedua adalah sunnah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan jumlah yang sangat sedikit. Artinya, hatta orang yang rajin ibadahnya, hatta orang ahlul masjid saja masih juga meninggalkan sunnah ini.
Karena bisa jadi dianggap sunnahnya sunnah yang ya, tidak terlalu besar pahalanya, bukan sunnah yang istimewa, hanya sunnah-sunnah biasa. Ya. Seperti misalnya ta'jilul iftar, ta'khirus sahur, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sunnah yang langka dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jumlahnya sangat-sangat sedikit. Mungkin di antara kita yang hadir ini, 1-2 orang saja yang melakukannya. Sehingga jumlah ibadah yang semacam ini juga sangat sedikit kita dapatkan. Mungkin disebabkan karena tidak tahu dalilnya, atau belum pernah mendengar ada yang menyampaikan hal demikian. Padahal ada hadisnya. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan secara global sunnah-sunnah Ramadan yang bisa kita kategorikan dalam 1 dari 3 yang tadi saya sebutkan. Di antaranya adalah yang pertama, hendaknya kita berbuka dengan kurma. Sebagian kita berbuka sudah dengan kurma. Tetapi yang berbuka dengan selain kurma juga tidak kalah banyaknya. Tetapi yang kemudian kita pun ya, ternyata tidak ya, melakukan sunnah secara sempurna dalam masalah ini. Ya. Kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang dilakukan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis disebutkan bahwa beliau iftarnya itu makan kurma, ya kurma saja. Tidak dengan yang lain-lainnya, tidak ditambah dengan kalau kita nasi, gorengan dan lain sebagainya. Kurma saja. Yang kemudian kita sebut dengan takjil. Jadi iftarnya Rasulullah ya takjil kita itu, ya kan? Disertai dengan minum air. Makan malamnya, kalau kita makan malamnya setelah iftar pada maghrib atau langsung setelah iftar sebelum sholat maghrib. Kalau Nabi dikatakan oleh Aisyah, ja'ala al-asha'a sahuron. Jadi makan malamnya itu menjadi sahur. Jadi sahurnya Rasulullah itu makan malamnya. Nah kita kan nggak begitu. Habis iftar kita makan berat, makan malam, kemudian sahurnya makan lagi, makan sahur. Nah ini hatta kita yang rajin ibadah, banyak melakukan sunnah, tetapi tidak secara sempurna sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun tentu tidak salah. Tidak salah, karena ini adalah ibadah yang sunnah. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Tirmidzi, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'alal ma'." Kalau ada di antara kalian yang berpuasa, maka hendaknya ia iftar dengan kurma. Ya, tidak disebutkan tambahan-tambahan yang lainnya. Fa illam yajid at-tamra, kalau tidak ketemu mendapati kurma, fa'alal ma, maka cukup dengan minum air. Fa innal ma'a tahurun, karena air itu mensucikan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah muraja'atul Quran. Yang paling banyak kita lakukan, karena mayoritas kita ini nggak hafal Quran, kalau hafal Quran tidak terlalu banyak, adalah membaca Quran. Tentu tidak salah. Karena kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, khususnya adalah membaca Al-Quran, dan itu dicontohkan oleh para ulama salaf, para sahabat tabi'in dan seterusnya. Mereka ada yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 3 kali, ada yang 10 kali dan seterusnya. Ada yang sebulan, selama bulan Ramadan 2 kali hatam. Tetapi kalau kita lihat Rasulullah dalam hadis yang sahih, yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah murajaah Al-Quran. Jadi hafalan yang telah beliau hafal, yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurajaah bersama dengan Jibril. Kan itu hadisnya. Ya kan? Sehingga kalau kita ingin niru seperti Rasulullah secara sempurna, maka yang kita lakukan adalah memurajaah hafalan-hafalan kita, khususnya tentu para penghafal Al-Quran. Ya kan? Sehingga yang dikejar adalah bukan jumlah tilawah Qur'annya, tapi jumlah hafalannya, agar semakin lengket, ya, semakin kuat berada dalam benak kita.
Ya, ini yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min syahri Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Jadi Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan ketika berada di Ramadan, di bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril dan Jibril bertemu dengan Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan? Fayudarisuhul Qur'an. Mudarasatul Quran. Kalau bahasa kita ya tadarusan. Tetapi tadarusan kita membaca berkeliling satu dengan yang lainnya. Tadarus Rasulullah dengan Jibril itu adalah murojaah. Ya. Rasulullah membaca didengarkan oleh Jibril. Ya, ini secara sempurna meniru Rasulullah SAW. Dan ini jarang kita lakukan. Yang paling sering kita lakukan adalah membaca Al-Quran, mengejar hatam Ramadan ini berapa kali dengan membaca mushaf. Walaupun tentu itu tidak dilarang, itu baik dan itu dianjurkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah berbeda dengan apa yang kita lakukan. Jadi jarang kita yang melakukan hal tersebut. Hatta yang hafid Quran pun juga bukan murojaah selama sebulan itu. Murojaahnya hanya beberapa kali saja. Ya kan? Distorkan kepada ustadznya atau temannya untuk diperdengarkan. Berikutnya adalah sholat tarawih sampai selesai bersama dengan imam. Kalau ini insya Allah banyak. Tetapi ini masuk kategori sunnah yang pertama tadi, sudah banyak yang melakukannya, tapi kalau dibandingkan populasi umat Islam masih dianggap sedikit. Karena juga tidak sedikit masjid yang menyelenggarakan sholat itu dua jenis. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Nah yang kemudian kita saksikan adalah ketika mereka mayoritas mengerjakan sholatnya berpatokan kepada 8 rakaat, baik dengan karena ada dalil ataupun karena ingin cari yang ringan. Tetapi kalau kita lihat seandainya imam kemudian lanjut sholatnya, ingin sholat sampai 20, maka hampir 80% itu mundur, tidak melanjutkan sholatnya. Sehingga ia terlewatkan dari sunnah sholat bersama dengan imam hatta yang sorif hingga selesai. Padahal Rasulullah SAW memberikan pahala yang luar biasa kalau ada orang yang sholat bersama imam sampai selesai. Nah mudah-mudahan kalau kita sholat di masjid yang 8 rakaat kemudian kita selesai bersama dengan witir bersama dengan imam, maka nggak ada masalah, kita sudah bisa mendapatkan pahala ini. Ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ya, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yang sharifa husiba lahu qiyamu lailatin. Seorang laki-laki jika mengerjakan sholat bersama dengan imam hingga selesai, maka ia akan dihitung, dinilai sholatnya bersama imam sampai selesai tadi sama dengan qiyamu lailatin, yaitu qiyamul lail semalam suntuk. Nah hadits ini sababul wurudnya adalah ketika para sahabat di bulan Ramadan bersama dengan Rasulullah melaksanakan puasa dan sholat malam, tetapi kemudian Rasulullah menghentikan. Hingga pada saat kurang lebih tanggal 23, 24 Rasulullah masih belum mengimami para sahabat untuk sholat tarawih. Sehingga ketika falamma kanatil khamisah, ketika bulan Ramadan kurang 5 hari lagi selesai, berarti tanggal 25, qama bina. Barulah beliau kemudian sholat bersama dengan kami. Ya kan? Hatta dhahaba nahwun min syatril lail, hingga sampai pertengahan malam. Jadi sholatnya lama sampai tengah malam. Ya kan? Maka kemudian para sahabat mengatakan, launa faltana qiyama hadhil lailah ya Rasulullah. Ya kan? Ya, alangkah indahnya ya Rasulullah, engkau telah melaksanakan sholat sunnah bersama dengan kami malam ini. Yang kemarin-kemarin enggak. Dan besoknya lagi Rasulullah tidak sholat lagi bersama dengan mereka. Maka kemudian hadits ini menjadi sababul wurudnya adalah
seperti yang tadi saya sebutkan. Ya. Di Rasulullah di bulan Ramadan tersebut melaksanakan sholat qiyamul lail jarang-jarang bersama dengan para sahabat, dikhawatirkan ibadah tersebut dianggap wajib, sehingga ketika suatu hari beliau melaksanakan sholat tersebut, ya maka begitu gembiranya para sahabat, sampai kemudian Rasulullah kemudian memberikan hadiah kepada mereka, ya tentu apa yang dilakukan oleh Rasulullah disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu, maka siapapun yang kemudian mengerjakan sholat, ya tarawih, ya kan sesuai dengan sababul wurudnya tadi, bersama dengan imam sampai selesai, sampai salam, maka ia akan mendapatkan pahala qiyamul lailatin. Ya, sholat malam semalam suntuk. Nah, ini walaupun sudah banyak yang melakukannya, tapi tidak sedikit yang kemudian ya, meninggalkan sholatnya padahal imam belum selesai. Ya. Kemudian sholat 2 rakaat setelah witir. Kadang-kadang, ini kadang-kadang, kata para ulama kadang-kadang. Ini agak aneh. Ya kan? Jadi setelah sholat witir selesai, terus ditambah sholat 2 rakaat. Ini yang saya katakan hampir tidak ada di antara kita yang melakukannya. Habis sholat witir ya sudah selesai. Karena kita berpatokan kepada sebuah hadis, ya kan? Di mana Rasulullah SAW mengatakan, rawahul Bukhari dan Muslim, ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Jadikanlah akhir sholat malam kalian berupa witir. Berarti sholat witir adalah terakhir. Tetapi ada hadis yang lain yang rawahu Muslim, ya kan? Itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pada suatu malam mengerjakan sholat malam itu 9 rakaat. 9 rakaat. Kemudian beliau salam, membaca zikir, tahmid, berdoa, ya. Kemudian ya, thumma yusallimu tasliman yusmi'na, thumma yusalli rak'ataini ba'da ma yusallim wa huwa qa'idun wa tilka 11 rak'atan. Jadi setelah sholat 9 rakaat kemudian salam, kemudian baca doa, zikir dan sebagainya, kata Aisyah, beliau kemudian bangkit mengerjakan sholat 2 rakaat, ya kan? Ya. Dan kemudian salam dan itu menjadi 11 rakaat. Ya. Di hadis yang lainnya ditambahkan atau di malam yang lainnya ya kan, dikatakan falam masanna nabiyullah, ketika Rasulullah usianya sudah mulai tua, ya kan? Sudah mulai tua, maka Rasulullah mengerjakan sholatnya ya kan? Ya. Au tara bisab'in, witir 7 rakaat. Kemudian wasana'a fir rak'ataini mithla sani'i al-awwal. Kemudian beliau mengerjakan sholat 2 rakaat setelah witir seperti yang pertama kali tadi dikerjakan. Ini aneh gitu kan. Karena seakan-akan bertentangan. Oleh karenanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengomentari bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah ya kan, seperti sholat ba'diyah setelah witir. Sholat ba'diyah setelah witir. Ibarat kata ketika kita mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat, ya, maka kita tutup dengan sholat ba'diyah 2 rakaat, dan itu adalah witirnya siang. Kata beliau witirnya siang. 3 rakaat tambah 2 rakaat ba'diyah maghrib. Sedangkan ya, witirnya malam itu adalah witir yang kita lakukan, yaitu witir sunnah, dan bagi Rasulullah witir itu wajib. Maka 2 rakaat setelah witir itu kata Ibnul Qayyim adalah ya, sholat sunnah ba'diyah ba'da al-witr. Nah ini yang saya yakin hampir semua kita tidak pernah melakukannya. Karena yang kita pahami hanya tadi mengakhiri sholat malam kita dengan witir. Kemudian saya berikan contoh lagi ya, hal yang sama. Ya, ini juga sunnah yang kita kayaknya nggak pernah ada yang melakukannya. Itu al-iqtisalu baina al-adhanaini. Mandi di antara 2 adzan. Maksudnya 2 adzan ini adalah sholat maghrib dan isya. Jadi antara maghrib dan isya itu mandi. Kalau ada orang yang melakukannya karena tadi belum mandi, bukan karena ingin melaksanakan sunnah. Ya kan? Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Ya kan? Ya.
yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana Rasulullah idza kana Ramadan, ketika Rasulullah berada di bulan Ramadan, maka beliau qama wa nama fa idza dakhala al-'ashr shaddal mi'zar. Ketika di bulan Ramadan maka beliau sholat malam dan tidur. Jadi di malam hari di 10 hari pertama dan kedua tidur bangun untuk sholat. Tapi kalau sudah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan maka beliau seperti diriwayatkan dalam hadis yang lainnya, ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mizarahu. Menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, dan syaddal mizar ini isyarah bahwa beliau meninggalkan istrinya dan tidak menggauli istrinya, ya kan. Nah, katakan waghtasala baina al-adzanain, dan beliau mandi di antara dua adzan. Yang dimaksud dengan dua adzan adalah seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang lainnya, yaitu hadis Hudzaifah, bahwa ya Hudzaifah mengatakan ya, bahwa ketika beliau bersama dengan Rasulullah di malam Ramadan maka faghtasalan nabiyyu, nabi mandi, dan Hudzaifah yang menutupi mandi Rasulullah, ditutupi, ya kan. Dan ada sisa air yang disisakan oleh Rasulullah dari mandi itu kemudian dipakai oleh Hudzaifah untuk mandi, ya kan. Dan itu terjadi, kata ya Hudzaifah, berada bainal adzanaini al-maghrib wal isya, yaitu antara dua adzan maghrib dan isya. Jadi ini sunnah yang saya kira juga tidak pernah kita lakukan, ya kan. Jarang yang di antara kita yang melakukannya karena belum tahu dalil ada riwayat semacam ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah ibadah yang jarang dilakukan oleh umat adalah, ya kan, membaca doa setelah witir, ya kan. Membaca doa setelah witir. Ya, mungkin sudah banyak yang tahu, ya, tapi saya melihat belum banyak yang melakukannya. Ya. Doa yang dibaca oleh Rasulullah setelah witir adalah, atau zikir yang dibaca oleh Rasulullah setelah witir adalah Subhana al-Malikil Quddus thalatha marrat. Bahwa beliau membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Dalam riwayat yang lainnya beliau memperbanyak doa tersebut. Tidak hanya 3 kali tapi berkali-kali. Ini ada beberapa riwayat baik dari Ubay bin Ka'ab atau dari Abdurrahman bin Abza. Yang keduanya menceritakan bahwa ya, doa yang dibaca oleh Rasulullah setelah witir adalah Subhanal Malikil Quddus. Tapi yang kemudian kita lakukan seringkali setelah witir kemudian kita baca yang lainnya, tentu tidak dilarang. Atau bahkan tidak sedikit yang kemudian meninggalkan begitu saja tanpa ada zikir sama sekali. Kemudian berikutnya adalah i'tikaf 10 hari. Ini juga sudah banyak bagi kita yang sering i'tikaf, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah populasi umat Islam tentu masih sedikit. Tetapi yang kita lakukan bahkan juga di antara semua yang i'tikaf, maka yang sampai 10 hari sama dengan Rasulullah itu juga tidak banyak. Yang paling banyak adalah melakukan i'tikaf hanya di malam hari saja. Khusus bagi kita yang masih sibuk dengan pekerjaan, belum libur dan lain sebagainya, maka biasanya mengambil waktu malam hari saja untuk i'tikaf, ya, karena malam hari 10 hari yang terakhir bulan Ramadan adalah malam yang istimewa. Di malam itulah ada Lailatul Qadar, dan yang dihidupkan oleh Rasulullah adalah ahya lailahu, yaitu mengisi malam-malamnya dengan ibadah. Sementara di siang hari memang tidak disebutkan secara rinci apa yang beliau lakukan di siang hari di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Hanya saja beliau itikaf selama 10 hari full siang dan malam. Dan ini juga dianggap sedikit. Dari semua populasi umat Islam dianggap sedikit. Dari semua yang itikaf juga masih sedikit yang 10 hari full seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga membangunkan keluarga. Ya, membangunkan keluarga. Ini hadisnya kita tahu, kita hafal, tapi yang melakukannya juga tidak banyak. Yang paling banyak adalah kita iktikaf sendiri. Ya, kita ibadah sendiri. Kita tinggalkan keluarga kita di rumah, istri kita, anak kita, terlelap tidur di rumah, sahur di rumah, dan tidak menghidupkan malam tersebut dengan melakukan ibadah. Padahal hadisnya jelas, wa ayqadha aul ahlahu, yaitu Rasulullah membangunkan keluarganya. Kemudian ada yang bertanya, kan Rasulullah iktikaf, bagaimana Rasulullah membangunkan
keluarganya. Kalau kita di zaman sekarang gampang membangunkan keluarga kita dengan menelpon. Maka sebagian ulama ketika ditanya demikian, ada dua jawaban. Yang pertama adalah bahwa keluarga Rasulullah itu tinggalnya tidak jauh dengan masjid. Istri-istri Rasulullah itu tinggalnya nempel dengan masjid sehingga ketika membangunkannya cukup di balik dinding. Di balik dinding. Yang kedua adalah Rasulullah membangunkan mereka ketika Rasulullah ada hajat. Ya kan? Ketika buang hajat atau menunaikan hajatnya, maka boleh orang itikaf itu keluar dari masjid. Dan pada saat itulah kemudian ketika beliau menunaikan hajatnya di rumah dan kemudian membangunkan keluarganya. Ini kata para ulama bagaimana Rasulullah itikaf 10 hari di masjid tapi masih bisa membangunkan keluarganya. Dan ini jarang kita lakukan. Kita itikaf semangat tapi untuk membangunkan keluarga itu sangat sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah baca doa di malam Lailatul Qadar, ya kan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah doa ma'thur, ya kan. Tapi yang dilakukan kebanyakan orang adalah membaca doa ini hanya ba'da tarawih saja atau ba'da sholat witir saja. Ya kan. Padahal Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah, ya, kalau ketemu dengan Lailatul Qadar maka hendaknya memperbanyak doa ini tiada henti. Terus menerus membacanya. Tapi kita tidak melakukan hal tersebut kecuali hanya sedikit saja. Hanya beberapa kali saja membacanya. Sehingga masih kurang. Padahal inilah doa yang ma'thur ya, dari Rasulullah dan diperintahkan langsung oleh Rasulullah agar kita baca saat kita menanti datangnya Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya adalah sholat syuruk. Insya Allah ini banyak di antara kita yang mengerjakannya. Tetapi kenapa saya masukkan yang jarang dilakukan? Karena di bulan Ramadan secara keseluruhan, barangkali kita sholat syuruknya adalah masih mengambil porsi Sabtu Ahad. Ada 5 hari saat kita masih aktif bekerja, tidak mengerjakan sholat syuruk. Kalau di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan saat kita iktikaf, mungkin kita bisa melakukan 10-10-nya kita sholat syuruk semuanya. Tetapi ya, secara mayoritas di bulan Ramadan jarang ya, sholat syuruk kita dibandingkan dengan tidaknya lebih banyak tidaknya. Karena kalau kita lihat setelah sholat subuh yang kemudian bertahan di masjid itu tidak lebih dari setengahnya. Yang menantikan sampai syuruk itu tidak lebih dari setengahnya. Yang mayoritas adalah mereka meninggalkan tempat kemudian sibuk dengan pekerjaannya atau istirahat dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa sholat syuruk ya kan, dengan rangkaian acaranya sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, termasuk di dalamnya adalah ta'lim, kemudian ditutup dengan sholat syuruk, ya kan. Baik kita lakukan saat syuruk dan menurut mayoritas ulama mengatakan ini adalah termasuk sholat duha, ya, menanti sampai irtifa'us syams qadra rumhin, ya, sampai matahari agak tinggi, kurang lebih 1 tombak, ya. Maka itu yang kemudian mestinya kita lakukan dan ternyata jarang di antara kita yang mengambil ibadah ini, padahal kita tahu pahalanya sangat luar biasa, bahwa orang yang melakukan sholat syuruk dengan syarat-syarat yang ditentukan tadi mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan umroh secara sempurna. Ya. Kemudian yang terakhir dan tentu masih banyak lagi kita bisa dapatkan ya. Dan itu sebabnya adalah karena kita belum begitu intens melakukan ibadah sunnah, ya, dan juga karena hal yang lainnya. Maka yang terakhir ini saya ingin menyampaikan bahwa hendaknya ketika kita terlewatkan dari ibadah-ibadah yang istimewa, maka sebaiknya kita mencari gantinya. Baik mengkodoknya atau mencari amal yang lainnya yang setimpal dengan ibadah yang tidak sempat kita lakukan. Contohnya misalnya ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka kita cari ya amalan-amalan yang pahalanya setimpal dengan ibadah haji. Ya kan? Seperti apa? Misalnya ketika kita datang dari rumah, kemudian datang ke masjid untuk thalabul ilmi, maka kata Rasulullah itu sama dengan orang yang pergi haji. Begitu pula ketika kita tidak bisa bersedekah di bulan Ramadan ini karena tidak mendapatkan rezeki yang cukup untuk kebutuhan kita, maka jangan kemudian kita pasrah begitu saja, tapi hendaknya kita mengganti dengan ibadah-ibadah yang lain yang memiliki nilai yang sama dengan sedekah.
Seperti yang dilakukan oleh para sahabat datang kepada Nabi, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya itu pergi membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sama dengan kami sholat, puasa sama dengan kami puasa, tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Maka Nabi kemudian memberikan ajaran kepada kita agar kita banyak zikir. Tahmid, tasbih, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sedekah. Termasuk senyum adalah sedekah. Ini adalah amal-amalan yang bisa menggantikan ya kesempatan sedekah yang tidak sempat untuk kita lakukan karena kita tidak punya harta untuk kita sedekahkan. Demikian pula ketika kita tidak sempat qiyamul lail. Ketika kita tidak sempat untuk qiyamul lail, maka kita juga selain mengkodoknya, ya kan? Misalnya memperbanyak sholat duha di siang hari, juga kita bisa melakukan amal-amal ibadah yang pahalanya semisal dengan qiyamul lail. Seperti misalnya as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laila as-sha'imin nahar. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan orang-orang yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya yaitu para janda dan orang-orang miskin, maka pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang qiyamul lail di malam hari dan puasa di siang hari. Ya. Demikian pula ketika kita mengerjakan tidak sempat qiyamul lail, maka kita bisa ya, melakukan amal ibadah yang sama pahalanya dengan qiyamul lail dengan melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Sholat qobliyah sebelum zuhur itu pahalanya sama dengan ya, qiyamul lail. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, arba'u raka'atin qabla zuhri ya'dilna bi sholatis sahari. 4 rakaat sebelum zuhur itu sama pahalanya dengan sholat malam. Ya, sholat sahur artinya sholat malam. Kalau seandainya kita tidak sempat mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum duhur, maka kerjakan sholat 4 rakaat sebelum duhur itu setelah duhur. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana idza fatahul arba'u qabla duhur. Kalau Rasulullah tidak sempat mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur, shallaha ba'da duhur. Maka beliau sholat 4 rakaat sebelum duhur itu dilakukan setelah duhur, diqadha. Demikian pula yang lain-lainnya, ya kan? Ibadah-ibadah yang kalau kita lakukan maka nilainya seperti ibadah-ibadah besar, ibadah-ibadah hebat, sehingga kita paling tidak bisa mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah besar tersebut, sehingga di bulan Ramadan ini kita tidak hanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, tapi juga kita mendapatkan pahala yang banyak. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.